Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa memenuhi hati kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa berkuasa atas kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Unak kamu lilu, dangolo debata leaan. Ai iai disabur halak, ido gotilonna. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ada saatnya kita menolong dan ada saatnya kita butuh pertolongan. Ada saatnya kita dibutuhkan oleh sesama kita dan ada saatnya kita membutuhkan sesama kita. Hal ini merupakan satu dari keberadaan kita sebagai makhluk sosial. Sejak kita diciptakan oleh Allah adalah sebagai makhluk sosial yang tidak baik jika seorang diri saja. Kehadiran orang yang ada di sekitar kita menolong kita menjalankan peran kita masing-masing. Tanpa kehadiran orang yang ada di sekitar kita, kita tidak akan dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai makhluk sosial. Cara pandang kita yang demikian akan mengubah kita dalam memahami keberadaan orang lain di luar diri kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang menolong kita dan mereka menjadi orang yang dapat menerima kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah, maka kasih karunia tersebut hendaknya menghasilkan kebaikan-kebaikan serta kebenaran dalam tindakan kita setiap hari. Jika kebaikan dan kebenaran yang kita perkatakan dan lakukan adalah karena kasih karunia yang ada pada kita, tentulah kita akan dengan bersuka cita untuk melakukannya. Jikalau kita mendapatkan yang tidak baik dari sekeliling kita, maka kita tidak akan merasa kecewa. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya, jangan karena tindakan kita, maka Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus menjadi ikut terhina. Atau kita dapat juga mengartikan, jika kita setia melakukan hal yang baik dan benar, karena kita telah menerima kebaikan dan kebenaran dari Tuhan, walau sesama kita melakukan hal yang tidak baik dan benar kepada kita, tentulah kita tidak merasa kecewa atau putus asa karenanya. Kita mengetahui bahwa ganjaran dari segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan ditentukan oleh Allah. Allah lah yang akan membalaskannya. Jika kita setia melakukan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita ini, maka harapkanlah kebaikan dan kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Allah tidak akan membiarkan ketidakbaikan, kejahatan selamanya berkuasa atas dunia ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu segala yang ada di dunia ini. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia tahu apa yang kita rencanakan. Sekalipun kebaikan dan kebenaran yang kita lakukan itu tersembunyi di hadapan manusia, di hadapan Allah semuanya tidak ada yang tersembunyi. Terkadang kita dapat melihat secara jelas seperti seorang petani yang menanam padi, ikut juga tumbuh ilalang dan rumput liar lainnya. Ilalang dan rumput liar bahkan hama yang menyerang tidak menyurutkan petani dalam menanam dan merawat padinya, hingga akhirnya dia akan dapat menuai hasilnya. Sahabat yang baik hati, demikianlah halnya kita dalam melakukan kebaikan, dalam menolong dan membantu sesama kita. Walau terkadang banyak hambatan dan tantangannya, jika kita setia melakukan kebaikan dan kebenaran tersebut, maka saatnya akan tiba kita akan menuainya. Bahkan hingga kepada keturunan kita dapat merasakan kebaikan dan kebenaran yang kita lakukan di dalam kasih karunia Allah. Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan dan ingatlah apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Tuhan akan melihat apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita ini. Kalau orang melakukan hal yang tidak baik terhadap kita, tetaplah melakukan kebaikan terhadap mereka.
Tuhan yang Maha Tahu tidak akan pernah membiarkan kejahatan, membiarkan ketidakbaikan berkuasa. Jika Tuhan masih mengizinkan atau seolah-olah membiarkan, semua itu sebagai alat Tuhan membentuk kita untuk lebih setia, lebih taat, dan bersyukur kepada Tuhan. Percayalah, segala kebaikan kita, apapun itu, jika kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dan percaya bahwa kebaikan kita itu adalah sebagai ungkapan syukur kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa berada dalam kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang kami lakukan adalah sesuai dengan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah kami terima. Jika kami menerima sesuatu yang tidak baik, tolong kami Tuhan, supaya kami tidak berusaha untuk membalaskan ketidakbaikan itu, tetapi kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.